Sekelompok pemuda yang ceroboh karena telah melanggar aturan sakral pembacaan tarot. Tanpa mereka sadari, kecerobohan itu akan menjadi sebuah malapetaka. Mereka melepaskan entitas mengerikan dari kartu itu. Satu persatu dari mereka pun harus menghadapi sebuah takdir dan terjebak dalam perlombaan melawan kematian. Inilah Tarot 2024. Film diawali memperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang liburan dengan menyewa sebuah mansion. Perkenalkan, Peggy, Paxton, Haley, Lucas, Madeline, Grant, dan Alice yang saat ini sedang berulang tahun. Mereka pun bermain sebuah tebak-tebakan, di mana mereka menebak kalau di antaranya yang akan menikah duluan adalah Grant dan Haley, tanpa mereka ketahui kalau hubungan Grant dan Haley sedang tidak baik. Karena hal itu pun, Grant langsung meninggalkan tempat itu dan masuk ke sebuah mansion. Ended it, but I don't know, man. She's been acting. I'm just too ambitious. Yeah, I mean, I can't not agree with you. Know what? Now we can really settle in on this clay class that I'm talking about. Body. Sialnya, malam itu mereka kehabisan minuman. Mereka menyusuri setiap ruangan di rumah itu, yang mungkin menurutnya masih terdapat minuman yang tersimpan. Oh, here. So what's the good news? Still bad. Creepy shit in their basement. I guess the owner's up there. Sesampainya di sebuah gudang, mereka dibuat takjub dengan isi dari gudang tersebut, yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali barang-barang sulap kuno. Berselang lama, Paxton menemukan sebuah kotak berisi kartu tarot, dan terlihat kartu itu dibuat secara manual menggunakan lukisan tangan, yang jelas-jelas kartu tersebut sangat tua dan kuno. Zodiac sign is represented by a card in the major arcana. Alice pun meminta agar Haley meramalkan satu persatu dari mereka, karena hanya Haley lah yang bisa menggunakan kartu tersebut. Awalnya Haley nggak berani, tapi karena hari ini hari ulang tahun Alice, Haley menerima permintaannya. Ramalan pun dimulai menggunakan zodiak dan diawali dengan Alice, yang dimana ramalan menunjukkan kalau terdapat sebuah tangga kesuksesan. Namun, itu bisa menjadi suatu kebalikan. Alice bisa tergelincir dan terbentur parah. Merasa cuma ramalan biasa, Alice hanya mengharapkan kalimat kesuksesannya. Berikutnya, Madeline memberitahu kalau menggambarkan orang bergantung yang bersimbol penyerahan diri. Haley bilang jangan khawatir, karena masih ada air di bawah jembatan, dan bilang jangan pernah lari dari masalah. Kemudian selanjutnya Peggy diramalkan kalau dia akan berada di posisi yang ditarik kedua arah, dan kartunya bergambar seorang pesulap. Dilanjut dengan Paxton menggambarkan badut aneh, yang artinya Paxton tidak boleh terus-terusan mengikuti kata hatinya. Jangan heran kalau Paxton akan merasa terjebak atau terkurung, karena ketika pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Paxton akan muncul di hadapan temannya di waktu yang tidak terduga. Does that mean I'm gonna become rich and famous or dates? You hear that? Your boy's coming through when you least expect it. Kemudian Lucas. Dari zodiaknya, Lucas adalah seorang pelanggar aturan. Di sisi lain akan terdapat perubahan dalam situasi keuangan, tapi berhati-hati karena sebuah cahaya bisa membawa Lucas ke arah yang salah. Kemudian Grant, yang bukan lain mantan dari Haley, yang kalau dibaca dari zodiaknya, Grant adalah seorang yang cukup murah hati dan memiliki jiwa kepemimpinan alami. Tapi di sisi lain juga memberitahukan kalau Grant adalah orang yang selalu merasa paling benar. Dari gambar kartunya pun memberitahu kalau Grant akan kehilangan seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya. Merasa kalau Haley cuma menyindir hubungannya, Grant langsung pergi. Diakhiri dengan Haley yang meramal dirinya sendiri, dan hasilnya bergambarkan sebuah dan mengartikan kalau cinta akan menjadi penyebab kematiannya. Singkat waktu keesokan harinya, mereka mengakhiri liburannya dan akan pulang ke rumah masing-masing sambil Paxton menyetel sebuah podcast yang cukup horor. Thing ever. I'm sharing with you my personal experience in my life. Have a jealous best friend and a love triangle that would turn. Sesampainya di sebuah pom,
Paxton, Grant, dan Madeline dikejutkan oleh Lucas yang baru saja memenangkan uang senilai $700. Tanpa mereka sadari, ramalan Lucas soal situasi keuangannya benar-benar terjadi. Di sebuah kosan memperlihatkan Alice yang sedang teleponan dengan Peggy. Secara tiba-tiba terlihat sebuah tangga yang terbuka. Alice mengira kalau itu bekas penghuni lain yang lupa untuk menutupnya kembali. Alice pun langsung menutupnya. Alien Grant, right? Oh my god, right? I never. Tak selang lama, terdengar suara dari luar kamar yang ternyata tangga tersebut kembali terbuka. Karena penasaran, Alice pun memeriksa ke atas, namun tidak terdapat siapapun sama sekali. Dan kematian Alice pun sesuai dengan ramalan dari kartu tarot yang telah diramalkan. Singkat cerita, kabar kematian Alice pun sampai kepada teman-temannya, yang dimana Peggy sangat merasa terpukul karena semalam baru saja mereka berdua mengobrol lewat telepon. Hailey pun terus menenangkan Peggy yang masih syok akibat kejadian yang menimpa Alice. Hailey bercerita sewaktu ia menemani ibunya yang sedang berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Saat itu, Hailey mulai belajar memahami sebuah tarot dan meramal nasib ibunya. Tapi semua ramalan yang dibacakan oleh Hailey selalu mengarah kepada kematian. Hailey pun bilang kalau takdir yang sudah ditetapkan tidak akan bisa dihindarkan. Maka dari itu, Peggy tidak usah terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri karena memang semua ini adalah takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan. Di sisi lain, memperlihatkan Lucas yang sedang mengantar Madeline sang kekasih sampai di depan rumahnya. Setelah itu, Lucas pulang melewati sebuah stasiun kereta. Tapi tiba-tiba hal aneh mulai menimpanya, yang saat itu pun muncul sesosok makhluk hitam legam yang membawa sebuah lampu, dan kegelapan pun terus menghampirinya, seolah-olah ramalan yang telah dibacakan untuk Lucas benar-benar terjadi. Ditambah lagi, Lucas melanggar sebuah aturan yang terpampang di depan pintu, dan Lucas pun meninggal sesuai dengan ramalan soal cahaya yang bisa membawanya ke arah yang salah. Kematian Hailey dan Lucas yang hanya berselang waktu 1 hari membuat teman-temannya curiga dan melaporkan tragedi itu kepada pihak kepolisian. Namun usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Singkat waktu sampailah mereka di rumah. Karena Paxton sering mendengarkan podcast horor dan psikopat, dia mengira kalau pembunuhnya ada di antara mereka berlima. Oh, Hailey, maybe it's because the killer's right here in this room. We're not. I was sleeping, and I have a witness, my roommate. Di saat itu pun, Hailey teringat dengan pembacaan tarot mengenai takdir mereka, yang dimana ramalan yang dibacakan oleh Hailey sama persis dengan kematian 2 temannya. Hal itu pun sempat dibantah oleh Grant karena menurutnya hal itu tidak logis sama sekali. Sesaat setelah itu, Hailey menemukan sebuah artikel yang menjelaskan soal ramalan tarot, di mana penulis artikel tersebut menuliskan berita yang menunjukkan sebuah kejadian yang sama setelah pembacaan ramalan dari sebuah kartu tarot. Di dalam artikel itu pun terdapat nomor telepon dan alamat pembuatnya, tapi nomornya tidak dapat dihubungi. Mereka pun mencoba mendatangi alamatnya. Guys, do I have a hard time listening to others? Yes. Falling asleep. Yeah, because we've been in the car for 3 hours. Tibalah mereka di rumahnya, yang dimana saat mereka mengetuk
mengetuk pintunya, pemilik rumah itu langsung menyuruh mereka untuk pergi. Tidak mau usahanya sia-sia, Haley sedikit memaksa, yang dimana Haley menceritakan sebuah kejadian yang sedang menimpanya. Alhasil, mereka pun diizinkan untuk masuk. Diketahui wanita tua itu bernama Alma. Saat itu pun Alma mengetahui soal kartu tarot yang telah mereka gunakan, yang dimana dulunya pernah terdapat 3 kejadian di tempat dan waktu yang berbeda, namun dengan satu masalah yang sama yang berhubungan dengan kartu tarot tersebut, yang dimana setelah pembacaan kartu tarot kepada seseorang yang telah diramalkan, orang itu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Dari 3 kejadian itu, ada satu kejadian yang cukup berbeda. Kejadian itu berlatar di kota London dan menewaskan sekelompok orang karena sebuah ramalan yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi ada satu orang tersisa yang selamat karena orang itu tidak membacakan ramalan kepada dirinya sendiri, yang tidak lain tidak bukan orang itu adalah Alma sendiri. Setelah kejadian itu pun, Alma menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari tahu soal kartu tersebut. Usut punya usut, kartu tarot tersebut berasal dari Hungaria tahun 1798, mengisahkan sepasang bangsawan kaya raya yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Di waktu itu, ada seorang penyihir yang sangat sakti, sampai-sampai semua ramalannya tidak pernah meleset sedikit pun. Bangsawan kaya raya itu pun memperkerjakan penyihir itu untuk menjadi peramal pribadinya. Sampai suatu ketika, penyihir itu pun diminta untuk meramalkan nasib anak yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsawan tersebut, yang dimana hasilnya selalu berujung kepada kematian. Dan sesuai dengan yang sudah saya katakan, ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan, yang dimana anak dan istrinya harus meninggal di saat melahirkan. Tak senang dengan ramalannya, sang bangsawan pun mengusir sang penyihir, sampai-sampai anak si penyihir menjadi korban. Dengan penuh dendam dan kesedihan, sang penyihir membuat suatu perjanjian dengan iblis, yang dimana dia meminta pembalasan dendam untuk bangsawan tersebut. Dan sebagai imbalannya, penyihir itu mengikatkan jiwanya kepada sebuah kartu tarot buatannya. Dan alhasil, sang bangsawan pun harus meninggal sesuai dengan gambar yang ada di kartu tarot tersebut. Alma pun berusulan kalau satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah menghancurkan kartu tarot itu sendiri. Mereka berlima pun bergegas pergi ke mansion untuk mengambil dan menghancurkan kartu tarot tersebut. It's so easy for you not to. I'm not gonna sit around. Tapi sebelum sampai di tujuan, secara tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mengalami mogok, dan di saat itu pun Madeline dikejutkan dengan tulisan yang ada di kaca mobilnya, yang dimana menggambarkan seorang yang sedang gantung diri seperti gambar yang ada di kartu ramalannya. Karena hal itu pun, Madeline langsung berlari menjauhi mobil tersebut. Padahal Haley sudah memperingatkan agar Madeline jangan pernah berlari dari masalahnya. Hasil, Madeline pun harus mati sesuai dengan ramalan yang sudah dibacakan oleh Haley. Tersisalah mereka berempat, yang dimana saat itu terjadi sebuah perdebatan keras antara Paxton dan teman-temannya, yang dimana Paxton ingin pulang saja dan mengurung diri di kamarnya. Haley pun sempat menyindir soal ramalan Paxton, yang dimana Paxton akan berada di situasi terjebak dan terkurung. Paxton pun tidak boleh terus-terusan mengikuti kata hatinya. Akan tetapi, Paxton yang sangat keras kepala tetap kekeh dan tidak mau mendengarkan perkataan teman-temannya. Tibalah Paxton di tempat kediamannya, yang di saat itu pun teror badut so asik mulai menghantuinya. Dan kini hanya tersisa 3 orang, yaitu Grant, Haley, dan Peggy, yang baru saja tiba di sebuah mansion. Mereka pun langsung mengambil kartu tarot dan mencoba untuk membakarnya. Akan tetapi kartu tarot itu tidak bisa terbakar sama sekali. You miss everyone. But how's
Saat itu pun datang Alma menghampiri mereka, yang dimana Alma bersedia membantunya untuk memusnahkan kartu tersebut. Alma akan membacakan sebuah ritual untuk mendatangkan jiwa penyihir dari kartu tersebut. Yang benar saja, sang penyihir muncul di belakang Alma. Tapi sebelum Alma melawan sang penyihir, tubuh Alma tiba-tiba saja tidak bisa digerakkan. Dan Alma diramalkan oleh sang penyihir kalau Alma akan mati dengan 6 pedang yang menancap di punggungnya. Sontak mereka bertiga pun melarikan diri. Akan tetapi Peggy harus terpisah karena mendengar suara Alice yang meminta tolong. Peggy pun mencari sumber dari suara itu. Bukannya menemukan Alice, tiba-tiba saja Peggy berada di dalam peti sulap, yang dimana dia tiba-tiba berada di sebuah panggung seolah-olah tengah dalam pertunjukan sulap. Dan kini hanya tinggal 2 orang tersisa, yaitu Grant dan Haley. 2 orang yang pernah menjalani kisah cinta, namun hubungannya berhenti di tengah jalan dengan pasrah seolah-olah menunggu giliran. Haley sambil menceritakan sebuah akibat kenapa hubungan mereka bisa berpisah, yang dimana berkali-kali Haley membacakan ramalan soal hubungan mereka berdua. Akan tetapi ramalan itu selalu menuju pada kematian. Saat itu pun muncul ide Haley untuk meramal nasib jiwa sang penyihir dengan harapan agar kutukan kartu tersebut bisa berbalik kepada sang penyihir. Namun sebelum Haley menjalankan rencananya, Grant harus tertangkap oleh sang iblis. Bukan hanya Grant, Haley pun sempat dihampiri oleh iblis yang ada di kartu ramalannya. Tapi sebelum iblis itu menghabisinya, tanpa diketahui tiba-tiba Grant muncul dan menyelamatkan Haley. Tanpa berlama-lama, Haley pun langsung mengambil kartu tarot tersebut dan langsung membacakan sebuah ramalan untuk si penyihir. Haley berhasil melamar sang penyihir, yang dimana ramalan itu menuju kepada kematian. Dan karena hal itu, Grant berhasil dihindarkan dari nasib buruknya. It doesn't have to be a curse. Dan akhirnya kutukan dari kartu tarot tersebut berhasil dihentikan. Setelah semua selesai, pulanglah Grant dan Haley dengan berjalan kaki. Tapi tanpa disangka-sangka, masih ada satu ramalan yang terwujud, yakni kedatangan Paxton yang tanpa diduga-duga, yang ternyata Paxton berhasil selamat dari kejaran iblis akibat munculnya teman Paxton yang bernama Todd, dan membuat iblis itu langsung menghilang secara tiba-tiba. Dan film pun selesai. Even if the curtain drops and the daydream stops, we might just give it one more shot, or just end it on the spot. Is this the final call? As we're stuck in a crowded ticket hall. Is this the final call? Tell me, what are we waiting for? 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 I was turning blind with emotion. I wanted you so bad it was hard to breathe. You found me in my darkest moment. You got inside my head, now you just won't leave. Even if the curtain drops and the daydream stops, we might just give it one more shot. Tell me, should we board the flight? Is this the final call? As we're stuck in a crowded ticket hall. Is this the final call? Tell me, what are we
fall into nothing. I know I'm decided, but it's up to you.